Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional bentuk kuadrat yang memiliki definit positif atau definit negatif. Apa itu definit positif dan negatif? Nanti kita akan bahas dari beberapa tipe soal. Tipe soal yang kita bahas ada 5. Ini setiap soal ada kekhususan masing-masing, jadi pastikan melihat semuanya. Soal sederhana dulu. Soal pertama. Tentukan penyelesaian dari ini. Ya. Nah, kita biasa ya membuat 0 dulu. Yang atas kita sudah bisa faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 1. Tapi yang bawah tidak bisa kita faktorkan. Maka kita cek dulu diskriminannya. Pembuat 0 yang atas X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Biasa kan kita membuat pembuat 0 dalam garis bilangan supaya kita bisa lacak yang kurang dari 0 itu interval mana. Itu didapat dari yang atas karena sudah gampang kita faktorkan. Yang bawah ketika kita faktorkan itu tidak bisa. Maka kita bisa menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratis. Min B plus minus B kuadrat min 4AC demikian. Nah, tapi kita cek saja dulu diskriminannya secara selintas. Ini A, ini B, ini C. A-nya berarti 1, B-nya berarti 3, C-nya berarti 5. Diskriminan rumusnya kan ini. B kuadrat min 4AC. B-nya itu 3, berarti 3 dikuadratkan. Dikurangi 4, A-nya itu 1. Kalau nggak ada bilangan berarti jadi 1. C-nya adalah positif 5. Kita hitung biasa menjadi 9 dikurangi 20, yaitu negatif 11. Ketika diskriminan negatif 11, maka pasti tidak memiliki akar. Ya, tidak memiliki akar, tidak ada pembuat 0. Sehingga ya diskriminan kurang dari 0 berarti tidak ada akar, tidak ada pembuat 0. Ya. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan pembuat 0 yang lain. Nah, kita lihat A-nya di sini. A-nya positif atau negatif? Di sini kan angka 1 ya. Bukan negatif, dia positif. Nah, kalau positif berarti artinya definit positif. Definit positif itu artinya apa? Berapapun angka yang dimasukkan selalu positif. Tidak mungkin negatif. Jadi gampang lihat aja di sininya. Di sininya positif berarti positif. Yuk kita terapkan lagi nanti di contoh kedua lebih jelas. Kita dapatkan pembuat 0 itu min 1 dan 3. Kepentingan kita kan ini ya. Kemudian di yang kedua tidak kita temukan karena dia definit positif. Sehingga tinggal kita masukkan angka 0. 0 ada di sini kan? Ya, masukkan ke sini. 0 dikurangi 3 min 3. 0 tambah 1 1. Nah, yang bawah karena definit positif, kita tidak perlu memasukkan angka berapapun karena pasti hasilnya positif. Itu maksudnya definit positif. Definit itu pasti positif, tidak ada bilangan yang lain selain positif. Kita di sini kan perlunya hanya tanda saja sebetulnya. Jadi dengan informasi definit positif, lihat di sininya aja positif, itu sudah jelas sebetulnya. Min dibagi plus, min. Sehingga kita tetapkan di sini min, di sini pasti plus, di sini pasti plus. Demikian. Ya. Kemudian kalau lupa definit positif atau definit negatif atau apapun, sebetulnya tanpa kita hafal ini juga sudah bisa dikerjakan soal ini. Kalau 0 kita masukkan ke sini, 0 ditambah 0 tambah 5 hasilnya kan positif 5. Tetap min dibagi plus min. Ya, walaupun kita tidak tahu definit positif atau definit negatif, masukkan saja angka untuk kita tahu tandanya. Toh yang kita inginkan hanya tanda. Demikian. Kemudian kita lanjutkan soal mengharapkan lebih kecil. Ya, artinya yang negatif. Yang negatif itu di situ. Seperti biasa, himpunan penyelesaian berarti X di antara min 1 dan 3. Ya, notasi yang lain, min 1, 3, kemudian kurung dan kurung. Artinya apa? Di sini tidak ada sama dengan, di sini pun tidak ada sama dengan. Tidak ada sama dengan, tidak ada di arsir, ya, karena soalnya pun tidak ada sama dengan. Jadi kurung biasa. Demikian. Yuk soal yang kedua.
Nah, di sini tipe kedua ini memuat, ini bukan lagi X pangkat 2 tapi X pangkat 3. Ya. Nah, naluri kita kalau X pangkat 3, X pangkat 2 di sini X, maka keluarkan saja X-nya dulu. X-nya keluarkan 1 sehingga di sini tinggal X kuadrat. Di sini tinggal X saja. Di sini tinggal min 6 saja. Ini bisa kita faktorkan nggak? Nah, untuk memfaktorkan nanti akan muncul link di ujung video ini. Kalau belum bisa memfaktorkan, tinggal diklik saja. Itu pelajaran memfaktorkan cara gampangnya. Nah, ini X kuadrat min X min 6 difaktorkan jadi ini. Yang bawah lagi-lagi tidak bisa difaktorkan. Kita nyari-nyari juga tidak bisa. Pakai rumus ABC itu menghasilkan diskriminan kurang dari 0. Ya, ini aja lihat. 1 dikuadratkan, 1 dikurangi min 2 dikali min 1, 2. 1 kurangi 1 kan, 1 kurangi 2 kan negatif. Pembuat 0 kita dapat dari atas saja. Berarti X sama dengan 0. Ini kan, X sama dengan 0, X sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. Demikian, ini juga faktor kan, jadi X sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan 3 titik, 0, 3, dan min 2. Dari bawah kita tidak ada titik pembuat 0. Biarkan saja. Karena yang bawah kita cek apakah dia definit positif atau negatif. 1 kuadrat min 4, min 2, min 1, berarti 1 dikurangi 8, ya hasilnya adalah negatif 7. Dia diskriminannya kurang dari 0. Kemudian positif negatifnya tinggal kita lihat A-nya saja. A-nya itu yang di depan. Min 2 itu negatif. Berarti dia definite negatif. Ya, seperti itu. Yuk. Pembuat 0, 0, 3, min 2. Susun, min 2 berarti di sini. 0 di tengah, 3 di kanan. Ya. Kita masukkan angka berapa? Pilih yang gampang. Kalau 0 nggak boleh karena dia batas. Berarti misalkan angka 1 kita masukkan ke sini. X-nya ganti dengan 1. 1 dikurangi 3 itu min 2. 1 tambah 2 itu 3. Ini negatif kan ya? Ini kali ini kan negatif. Yang bawah definite negatif. Definite negatif. Sehingga min dibagi min plus. Sehingga kita pastikan di sini plus, di sini min, di sini min, di sini plus. Berselang-seling. Soal menginginkan yang positif. Berarti kita dapatkan dua interval itu. Himpunan penyelesaiannya berarti X kurang dari negatif 2. Ada jeda berarti atau. Yang ini X itu di antara 0 dan 3. Himpunan penyelesaian seperti itu. Notasi yang lain. Karena tidak ada batas berarti tak hingga. Negatif tak hingga ya. Sampai min 2. Atau itu huruf U. Ya. Ini 0 dan 3 ada batas. Demikian. Baik. Soal 3 juga ada ciri khasnya. Kekhasannya di sini ada angka A-nya tidak 1. Yaitu bedanya dengan tipe soal 1 dan soal 2. Demikian. Ini lebih besar sama dengan ya. Soal lebih besar sama dengan. Ya. Ini kita faktorkan. Nanti cara pemfaktorannya juga ada di akhir video. Nanti tinggal diklik. Ya. Ini bisa difaktorkan. Yang bawah tidak bisa. Pembuat 0 kita dapat dari atas saja ternyata. Berarti X-nya sama dengan 1/3 dan X-nya sama dengan min 5. Itu pembuat 0. Sedangkan yang bawah tidak bisa kita faktorkan. Kita cek diskriminannya. Ternyata dia negatif. Kalau diskriminan negatif dan ininya negatif, berarti dia definite negatif. Pembuat 0 hanya 2, tinggal kita salin saja demikian. Ya, di sini diarsir ya, karena soal pun meminta diarsir. Dan di atas itu boleh. Kalau di bawah tidak boleh diarsir, karena di bawah tidak boleh 0. Kalau di atas boleh 0. Kapanpun kita dapat pembuat 0-nya itu di atas, maka boleh diarsir. Baik, 0 ada di mana? 0 ada di sini. Tinggal kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 1, min 1, 0 tambah 5, positif 5. Ini yang bawah sudah dipastikan definite negatif. Kalau tidak percaya, masukkan aja angka 0, 0, 0, min. Berarti min 5 kan? Min dibagi min, plus. Berarti di sini plus, di sini min, di sini min. Soal menginginkan yang lebih besar sama dengan berarti 0 atau positif. Ya, sehingga
di antara min 5 dan 1/3 ini sama dengan, ingat, karena soal juga menginginkan sama dengan. Atau seperti ini. Cirinya sama dengan adalah kotaknya kaku. Itu saja. 2 soal lagi. Soal 4 dan ke-5 juga ada kekhasan tersendiri. Nah, yang ini, X kuadrat plus 3X min 5. X kuadrat plus 3X min 5 ternyata ketika kita faktorkan tidak bisa. Ya. Terpaksa kita menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Min B plus minus B kuadrat min 4AC. Kita tinggal masukkan saja. B-nya itu kan 3, berarti min 3. Plus minus 3 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya itu 1, ya. Kemudian C-nya itu negatif 5. Tinggal dimasukkan saja. Per 2 kali 1, karena A-nya itu 1. Dihitung biasa, 3 kuadrat itu 9, min 4 kali 1 min 4 dikali min 5 positif 20. Sehingga X1-nya min 3 plus akar 29 per 2, X2-nya min 3 min akar 29 per 2. Jadi artinya plus minus ini artinya yang satu ditambah, yang satu dikurangi. Begitu. Ini ada 2 sebetulnya. Jadi seperti ini. Ini pembuat nolnya ada 2. Kemudian yang di bawah, ketika kita faktorkan tidak bisa. Dan ketika kita cek yang ini, dia negatif. Ya, B kuadrat min 4AC. Ya, dia negatif 7 hasilnya. Berarti tidak akan memberikan pembuat 0 dan definite negatif. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapat pembuat nolnya hanya 2 titik ini dan yang di bawah itu dia definite negatif. Karena soal menginginkan yang lebih besar dan sama dengan berarti ada arsir. Ini di atas berarti memang boleh diarsir. Kita dapat 2 titik itu. Min 3 dikurangi. Di sini min 3 ditambah, berarti ini lebih kecil. Kita simpan di sebelah kiri. Akar 29 itu 5, ya. Akar 25 itu kan 5. Berarti akar 29 pasti lebih dari 5. Sehingga min 3 ditambah 5 itu adalah 2. Ya. 2 dibagi 2 itu 1. Ini 1 koma, berarti positif artinya. Berarti apa? Berarti angka 0 ada di sini. Angka 0 ada di sini, kita masukkan ke soal. 0, 0, min 5. 0, 0, min 1. Ya, min dibagi min, plus. Sehingga di sini plus, di sini min, di sini min. Demikian. Soal menginginkan yang lebih besar atau positif. Seperti itu, seperti biasa, berarti ini di antara 2 titik ini. Dalam notasi yang lain, seperti ini. Karena ada diarsir atau sama dengan, maka kotaknya kaku. Soal terakhir, soal tipe seperti ini pun sama. Pertama kita nolkan dulu kan, ini pindah ke sana jadi dikurangi. Kemudian samakan penyebut, tinggal dikali. X tambah 4 dikali X plus 2, kemudian min 2 dikali X min 1. Uraikan, X dikali X, X kuadrat, X dikali 2, 2X. 4 dikali X, 4X, 4 dikali 2, 8. Min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 1, positif 2. Demikian. Sehingga yang bisa kita sederhanakan, ini 2X dengan min 2X habis. Sehingga di atas tersisa tinggal X kuadrat plus 4X, 8 ditambah 2, 10. Seperti itu. Ya, pembuat 0 kita sudah dapat. Tapi yang atas tidak bisa kita faktorkan. Sehingga kita cek pakai diskriminan. Ternyata diskriminannya 0, kurang dari 0, negatif 24. B kuadrat min 4AC ternyata negatif 24. Dan A-nya positif. Berarti dia definite positif. Artinya selalu positif berapapun nilai yang kita masukkan. Yang bawah pembuat nolnya X min 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X kita dapat 1, X sama dengan min 2. Ya. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini kenapa tidak boleh diarsir? Padahal soal menginginkan diarsir. Karena min 2 didapat dari bawah. Ingat kalau dari bawah tidak boleh diarsir. Kapanpun kita dapat dari bawah tidak boleh diarsir. Jadi min 2, 1 juga kita dapat dari bawah tidak boleh diarsir. Seperti itu.
Angka 0 ada di sini, kita masukkan ke sini. 0, 0, 10. Berarti positif, ya. Definite positif dia. Di sini min 1 kali 2 negatif. Berarti kita pastikan di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Soal menginginkan yang negatif. Berarti yang ini. Walaupun di sini sama dengan, tapi karena batas 0 ini didapat dari bawah, tidak ada sama dengan hasilnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Atau min 2,1 tanda kurung, karena dia tidak diarsir. Demikian.